Shalom, shalom, shalom sahabat-sahabat Har semua yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan kita berjumpa lagi di saat ini dalam damai dan sejahtera Tuhan. Puji Tuhan untuk hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam hidup kita semua dan teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita sampai pada saat ini. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di hari ini kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita dari kitab Imamat pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sehingga kami kembali dapat berjumpa di pagi ini dalam damai dan sejahtera di channel Her Sumah Hoke. Untuk kami akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kami mohon urapi kami, hamba dan semua sahabat-sahabat yang menonton video ini dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari lewat pikiran, perasaan, tutur kata, tingkah laku, tindakan kami dimanapun kami berada untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Imamat pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya yang tidak bercelah. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya
ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di pagi ini yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Nah, sahabat-sahabat, selamat memasuki hari Sabat di hari ini. Untuk kita semua, Her ucapkan Sabat Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom.